wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal kalam. Salatu wassalamu ala sayyidil anam, Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzi nurul dhalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Biridhillah wa li syafaati Rasulillah wa li kulli niyatin as-salihah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali, silaturahmi dan ngaji bersama-sama. Masya Allah, pagi hari yang indah yang wajib kita syukuri karena kita masih diberi begitu banyak anugerah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kawan-kawan hebat, dan tentu yang paling luar biasa adalah nikmat hidayah, inayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu petunjuk, inayah itu pertolongan Allah, taufik itu adalah inspirasi dan inner drive, kebaikan-kebaikan, dorongan dari dalam. Ya, kita bersemangat untuk sholat, untuk ngaji, untuk beribadah, untuk silaturahmi itu karena hidayah, taufik, dan juga inayah dari Allah SWT. Kita lanjutkan ngaji kita Nasihatul Ibad. Kita sudah sampai di mana, Bu Maimunah? Ya Ustadz, kemarin kita sudah masuk ke tambahan keterangan makalah ke-25. Di sana ada 3 tambahannya. Ada orang arif itu berkata kesabaran itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, meninggalkan keluh kesah. Yang kedua, ridho dengan perkara yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang ketiganya hari Jumat saya ketinggalan loh Ustadz. Karena gitu. dipercepat saya ketinggalan. Pas orang udah keluar Zoom saya baru masuk. Berarti balik lagi nih yang ketiga. Ya saya belum, apakah Ibu Bapak yang lain? Itu makalah keberapa ya, Bu? Makalah ke-25 untuk tambahan keterangannya. Tambahan Oh, itu keterangan makalah 25. ke-25 untuk tambahan keterangannya. Iya, kan ada 3. Baru saya mendengar 2. Yang ketiga Jumat kemarin saya ketinggalan. Saya masuknya jam 5.40, ternyata udah selesai. Iya sama Bu, saya juga ketinggalan. Oh iya, berarti gimana kalau Ustadz ulang aja tambahan yang ketiga itu karena banyak ketinggalan ini. Kalau begitu, minta tolong Mbak Alfi untuk share yang ke-25. Kita dengarkan bersama-sama, ulangi yang kemarin, termasuk saya ikut mendengarkan begitu. Gimana kalau begitu, Bu? Boleh juga, bagus, tidak apa-apa. Baik. Ini lebih banyak yang ketinggalan apa lebih banyak yang ikut ini? Banyak ketinggalan. Kayaknya mungkin peserta 7 apa 6 kemarin tuh. Alah, ketinggalan, Pak. Bilang aja, Pak. Ibu, ada 13 atau berapa, Mbak? Oh, 13 ya, Pak. Iya. Berarti Ya, yang 13 jadi pas separuh ini. mendengar, Pak. Iya, baik. Itu kemarin kita bicara tentang 3 makom kesabaran, betul ya? Iya, 3 tingkatan kesabaran itu. Meninggalkan keluh kesah. Ya. Kemudian ridho atas perkara yang ditakdirkan. Nah, yang ketiga ini gimana? Sepakat diulangi lagi? Atau lanjut? Atau intisarinya aja, Pak. Intisarinya, baik. Ya. Tadi diulangi lagi tapi intisarinya. Ya. Ini saya susah kalau menolak permintaan Bu Maimunah ini. Biasanya sawerannya banyak ini biasanya requestnya Bu Maimunah ini.
Yang penting kita Baik. paham dan mengerti. Daripada tinggal satu kan nggak cukup ya Iya, nanti. baik. Ustaz. Tinggal satu paling yang paling akhir ini. Baik, Ya. Bapak Ibu, mohon izin kita sedikit mengulang ya bagian yang terakhir dari kita ngaji kemarin hari Jumat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'dul arifin, sebagian orang-orang yang ma'rifat billah, arif billah, ya, itu berkata as-sabru thalathu maqamat. Kesabaran itu ada 3 maqam. Yang pertama adalah tarkus syakwa, meninggalkan keluh kesah. Waridho bil maqduri, dan ridho dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Yang ketiga ini yang ketinggalan kemarin. Ya. Apa itu? Wal mahabbatu lil ibtilai. Dan suka, senang, mahabbah. Ya. Wal mahabbatu, dan senang. Senang lil ibtilai, terhadap bala. Wahia darajatus siddiqin, ini adalah derajat siddiqin. Ya. Fafil hadis, di dalam sebuah hadis disebutkan, kemarin ini hadisnya belum kebaca ini, jadi ada hal yang baru ini. Karena keburu pesawatnya datang. U'budillaha, beribadahlah kamu kepada Allah ala ridho, atas dasar ridho atau dengan ridho. Fa'illam tastati, jika engkau belum mampu, fafis sobri, maka beribadahlah kepada Allah dalam kesabaran. Ala ma taqra, keadaan sabar atas perkara-perkara yang engkau benci padanya. Ya. Khairun katsirun, dan padanya yang engkau benci padanya ada kebaikan yang banyak. Jadi sabar atas perkara-perkara yang engkau benci padahal di dalamnya ada kebaikan yang banyak. Ya. Jadi itu hadis menyebutkan, nanti kita dalamin bersama-sama. Kebetulan hadis ini kemarin belum kita baca ya. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah. Jadi level kesabaran tertinggi adalah kalau orang itu sudah bisa suka terhadap bala atau cobaan, musibah. Ya. Ada orang rezekinya seret, malah seneng. Ya. Ada orang dikasih sakit, malah bahagia. Ada orang dikasih cobaan, hubungan keluarganya ruwet, amburadul, malah bersyukur. Ya. Ada orang dimusuhi, didolimi, ya. Ada orang kena musibah, bencana alam misalnya, malah hatinya itu bahagia. Nah, itu bukan orang gila. Itu juga bukan orang yang hanya dalam impian. Tidak. Ya. Ini ada, pernah terwujud, pernah terjadi, dan itu bisa menjadi inspirasi kita semuanya, dan kita bisa melakukannya. Bagaimana itu? Nah, ini pentingnya ngaji. Ya. Kalau nggak ngaji, malah mungkin ada orang sakit kok seneng. Mana mungkin ada orang susah rezekinya, seret, temannya promosi, dia malah degradasi misalnya, atau dia diam saja di situ sudah puluhan tahun. Mana ada orang yang bahagia seperti itu? Ada. Ya, kalau tidak ngaji ya nggak ketemu. Ya, makanya kita perlu ngaji itu. Dari mana bisa? Itu keterangannya. Wahia darajatus siddiqin. Itulah derajat siddiqin. Siddiqin itu adalah orang-orang yang membenarkan. Ya, siddiq. Salah satu sahabat Nabi mendapatkan gelar as-siddiq. Siapa dia? Ayo, kuis. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ada nggak manusianya? Ada. Contohnya Abu Bakar yang mendapat gelar As-Siddiq. Dari mana Abu Bakar itu punya perilaku attitude yang seperti itu? Tentu mencontoh Kanjeng Nabi. Berarti Kanjeng Nabi adalah
gurunya As-Siddiq, otomatis Kanjeng Nabi more than As-Siddiq, lebih dari sekedar As-Siddiq. Ya, jadi ada kan manusia-manusia yang seperti itu. Nah, dari mana? Bagaimana maknanya? Secara bahasa, As-Siddiq itu artinya yang membenarkan. Yang membenarkan apapun yang dia yakini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Abu Bakar kan begitu kan? Pertama kali diceritain Kanjeng Nabi dapat wahyu, percaya, iman. Karena Abu Bakar melihat ada cahaya ilahi dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri Rasulullah. Apapun yang dia yakini, ya itu dari Allah, ya pada diri Kanjeng Nabi Muhammad, pasti dia langsung mengamini dan mengimani tanpa banyak bertanya. Apalagi pakai galau, episode galau nggak ada, langsung percaya. Kanjeng Nabi dapat wahyu, percaya, iman. Ya. Langsung beriman kepada Allah. Ya, salah satu orang yang pertama kali masuk Islam, Abu Bakar kan. Ya. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, mendapatkan peristiwa yang sangat ajaib, mengalami peristiwa yang sangat ajaib. Asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah memperjalankan Kanjeng Nabi dari Makkah sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Jaraknya puluhan ribu kilometer. Jika ditempuh normal pada saat itu bulanan. Butuh waktu bulanan. Hari itu Kanjeng Nabi menyampaikan, Allah telah memperjalankan aku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan sampai naik ke langit ke-7 hanya dalam waktu kurang dari 1 malam. Orang, wah, secara ilmiah pada saat itu tidak bisa diterima oleh akal, apalagi secara keimanan. Ya, orang yang tidak percaya, apalagi orang yang sudah terlanjur nggak percaya gitu kan. Ini jadi bahan bulian. Tapi apa yang terjadi dengan Abu Bakar As-Siddiq pasti benar. Ya, sudah pasti benar, saya beriman langsung. Coba ya. Suasana Mekah genting. Nabi SAW dalam keadaan terancam. Secara logika, ilmu, strategi harus segera pindah. Wong di Madinah, penduduk Madinah sudah menanti. Tapi Rasulullah jangan dulu. Kita belum dapat perintah dari Allah. Protes nggak Abu Bakar? Tidak, emang kita. Ya, dikit-dikit protes senengnya. Abu Bakar tidak percaya, beriman. Oke, siap menunggu komando. Begitu di komando, hijrah. Ya, karena sudah ada komando, karena ada perintah. Nah, itulah Abu Bakar. Ya, itulah Abu Bakar As-Siddiq. Mengapa mendapatkan gelar As-Siddiq? Karena sangat yakin semua yang datangnya dari Allah, ya itu dia imani. Beliau iman, dia benarkan. Nah, orang yang dalam level mahabbatul ibtila, ya, senang dengan bala, itu level As-Siddiq, seperti gambaran Abu Bakar As-Siddiq tadi. Dia levelnya adalah membenarkan, selalu beriman dengan apapun yang datangnya dari Allah. Nah, itu konsepnya dari situ. Nah, sekarang yang datangnya dari Allah itu apa? Ya apa yang seluruh hal yang terjadi dalam hidup kita. Karena itu pelajaran anak SD, semua paham bahwa semua diciptakan oleh Allah, semua terjadi atas ilmu atau pengetahuan Allah, semua ditetapkan oleh Allah untuk yang terbaik bagi kita. Ya kan? Itu datang dari Allah enggak? Datang dari Allah. Al-Quran. Allah yang berfirman. Maka otomatis as-siddiq atau siddiqin itu selalu membenarkan. Apapun yang terjadi pada kita, fis-sarra'i wad-dharra, dalam keadaan sempit maupun lapang, dalam keadaan yang tampaknya di mata manusia baik maupun yang tampaknya di mata manusia buruk untuk kita. Kan firman Allah jelas. Manusia itu ya saking terbatasnya ilmu, saking terbatasnya pengetahuan dan visibility kita, kadang-kadang melihat apa yang terjadi pada diri kita ini sekarang buruk. Ya, dikasih sakit,
dikasih susah rezeki, dikasih ribut-ribut dengan keluarga, dijauhi teman-teman, difitnah. Siapa yang nggak sedih? Ya. Dan itu melihat burukan. Bahkan sampai kadang-kadang kita protes. Tuhan, ya, kenapa engkau membuat ini semua untukku? Bahkan kadang-kadang protes, kamu ini masih Tuhan apa enggak sih? Aku doa, aku nggak dengerin. Nah, ya kan? Karena melihat itu buruk. Padahal Allah memastikan kepada kita semuanya dengan firman Allah yang sangat jelas, ceto welo-welo. Yang dilihat kita hari ini baik, bisa jadi itu sebenarnya long term, paket totalnya, itu nggak bagus untuk kita. Sebaliknya yang dilihat kita hari ini nggak bagus, kalau kita lihat paket totalnya, long termnya, itu justru yang terbaik untuk kita. Ya. Makanya dalam konsep atau melihat bala, orang-orang yang beriman, orang-orang siddiq, itu sabar. Nah, sabarnya level berapa ini? Kalau level 3, itu bahkan sampai bukan hanya sabar ridho menerima. Bukan hanya yang level pertama tidak mengeluh. Ya. Orang sabar itu tanda-tandanya level pertama tidak mengeluh. Itu dulu yang level paling rendah ini. Kalau mau saya sabar Bu, sabar sekali. Tapi ya kok kebangetan banget oh ibu itu. Nah, mengeluh. Mulai. Ya. Berarti nggak sabar. Karena level pertama sabar adalah tidak mengeluh. Ya. Mengeluh boleh sama siapa? Ingat kembali ke pelajaran pertama. Kepada Allah. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang kita bisa memberikan solusi, tidak memberikan madarat. Ya, itu sabar. Yang kedua, level keduanya itu sudah naik level ridho. Kalau sabar itu masih ada sengkring-sengkringnya dalam hati. Gitu. Kita kuat-kuatin. Sabar, sabar, sabar. Dan outputnya tidak keluar keluhan dari mulut. Ya. Kalau ridho, itu sudah ikhlas, sudah menerima. Ya, jadi sudah tawar. Nah, jadi kalau sabar itu masih ada pahit-pahitnya gitu ya, tapi ditahan. Nah, gitu gambarannya. Kalau ridho itu sudah tawar. Jadi sudah oke gitu ya. Saya sakit oke. Saya lagi jatuh bangkrut oke. Ya. Oke-nya bukan hanya sekedar oke lu diam saja, bukan. Oke-nya itu menerima peristiwa itu. Nggak sedih-sedih amat. Ya. Sudah tawar ya, sudah tawar. Nah, level ketiga itu yang dahsyat, Bapak Ibu. Bukan hanya tawar. Kalau dapat musibah, itu malah manis. Loh kok bisa manis? Satu, karena tadi siddiqin kita atau orang-orang yang di level 3 ini sangat mempercayai apapun yang datangnya dari Allah, termasuk peristiwa-peristiwa yang mungkin menyakitkan hari itu, adalah paket terbaik untuk dia. Mesti ini baik untuk saya. Sehingga dia apalagi mengeluh, ya merasakan ini karena datangnya dari Allah, anugerah dari Allah, pasti senang. Seperti panjenengan dapat kado, pasti senang dong. Nggak mungkin orang dapat kado itu nggak senang. Jadi bagi mereka itu musibah adalah kado, hadiah. Iya. Kenapa hadiah? Ini ada alasan yang kedua. Ya, kenapa orang kemudian merasakan manisnya bala? Ya, yang kedua alasannya apa? Karena dia percaya bahwa kalau orang mendapatkan ujian, musibah buat orang Islam itu ujian kan? Ya. Kalau orang mendapatkan ujian, artinya dia istimewa dibandingkan dengan orang lain. Ya enggak, coba panjenengan dulu waktu sekolah, apa semua anak yang sekolah boleh ikut ujian? Belum tentu. Ya. Kalau dia dianggap tidak memenuhi syarat untuk ujian, dia nggak boleh ikut ujian. Contoh nggak memenuhi syarat untuk ujian, dia sama sekali tidak bisa mengikuti pelajaran. Atau dia absen beberapa kali. Ya, karena nanti mungkin ngajinya kita perlu di absen ini. Ya, yang kira-kira bisa ikut ujian itu siapa saja. Nggak bercanda. Ya. Kalau anak sekolah, misalnya berapa kali absen nggak boleh ikut ujian. Betul kan? Ya. Terus ada
yang belum bayar. Nah, boleh ujian nggak? Nggak boleh. Ya kan? Nah, jadi syarat untuk ikut ujian aja sudah tirik-tirik banyak. Nggak semua siswa dapat ikut ujian. Sehingga ketika diumumkan, Anda bisa ikut ujian, entitled untuk ikut, wah seneng. Ya kan? Karena istimewa. Sudah istimewa dulu, baru mau ikut ujian sudah istimewa. Apalagi kalau yang ujian sarjana, mau skripsi, apalagi mau ujian doktor. Waduh, syaratnya panjang bener. Ya, harus Scopus, harus ujian tertutup, harus macam-macam. Ya. Sehingga nanti pada saat mau ujian terbuka, wah ini sudah dahsyat, ini sudah luar biasa. Dah seneng. Nah itu mulai masuk akal kan, Bapak Ibu kan? Mulai ketemu kan nalarnya. Kenapa kok orang seneng dengan musibah? Mahabbah lil ibtilah. Seneng. Karena itu, karena dia sudah, Masya Allah, Alhamdulillah, saya dikasih sakit, berarti saya istimewa. Nah, keyakinan akan ini ditambah lagi juga dengan keyakinan keimanan bahwa seluruh beban yang diberikan oleh Allah pasti kita mampu. Pasti kita diberi kemampuan oleh Allah untuk menghadapinya. Janji Allah juga dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Sehingga ketika dikasih ujian sakit, imannya juga mengatakan, saya mampu melewati kesulitan ini karena Allah memberi saya kemampuan. Paket ujian sekaligus kemampuan. Coba nggak senang bagaimana? Nah, puncak kesenangannya adalah ini yang terakhir yang membuat orang itu bahagia. Ketika dia mendapatkan ujian, dia bukan hanya senang menerima, tapi dia juga penuh harap. Dia akan lulus dari ujian itu, dan dia punya keyakinan keimanan tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sehingga dia sangat confidence dia akan lulus, dan dia melihat cahaya terang benderang di luar sana kalau dia lulus. Derajatnya akan naik, makomnya akan naik. Dia punya rewards, dia akan punya hadiah besar kalau dia bisa melewati ujian itu. Itu yang bisa kita perhatikan, simak, pelajari dari kisah Nabiullah Ismail alaihissalam. Dan Nabiullah Ibrahim tentu saja ayahnya. Ya, bayangkan, Ismail muda, masih muda, tiba-tiba diceritain oleh ayahnya bahwa ayahnya itu mimpi menyembelih dia 3 hari berturut-turut. Nah, perspektif makom ketiga ini, mahabbah lil ibtila, itu persis yang terjadi dengan Nabiullah Ismail alaihissalam. Apa yang ada dalam pikiran Nabiullah Ismail alaihissalam? Pertama, dia meyakini ini datangnya dari Allah. Siddiqin. Kedua, dia meyakini bahwa semua yang datang dari Allah pasti paket terindah untuk dia. Ya. Ketiga, dia juga mengimani bahwa dia adalah orang pilihan untuk mendapatkan cobaan ini. Ya. Keempat, dia juga mengimani dia diberi kemampuan untuk bisa melewati ujian ini. Kelima ini yang diwujudkan dalam kalimat faf'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, wahai ayahku tercinta. Niscaya, insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Rewards-nya ada di belakang. Ya, janji Allah, hadiah terindah, naik maqam menjadi orang yang sabar. Pasti Allah akan berikan kepada aku kalau aku bisa melewati ini. Itu yang membuat orang mahabbah lil ibtilah. Itu yang terjadi pada Nabiullah Ayub alaihissalam, yang terjadi pada kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang terjadi pada Nabi Isa, Nabi Musa, dan seluruh para anbiya wal mursalin dan para salafus salih. Jadi ada ya manusia seperti itu, ada. Jadi kalau kita diberi inspirasi ini, mungkin ya kita melakukannya, bisa mungkin, meskipun tidak mudah, ya tidak mudah manusia kok, ya, tapi bisa insya Allah dengan logika seperti tadi. Wah, ini kok nggak jadi singkat, Bu Maimunah. Mohon maaf ini, ya, karena nggak bisa disingkat padat. Apa Ustadz? Kan penjelasannya kata Ustadz tadi belum. Iya, Ya. baik. Jadi kemarin Ya, kata ada saya dengar kemarin baru 6 menit
pesawatnya udah datang katanya. Gitu. Katanya belum Wah, sempurna mungkin. coba kalau Mbak Moymunah bilang nanti pesawatnya saya stop dulu. Jangan datang dulu. Baik. Jangan-jangan Bapak Demikian yang Bapak Ibu. ditinggalkan ya. Iya. Demikian Bapak Ibu. Ngaji kita pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mudah-mudahan kita termasuk atau kita ditakdirkan oleh Allah untuk punya kemampuan sampai derajat siddiqin. Ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai dengan kurangi keluhan. Insya Allah. Insya Allah Ustaz. Agak pahit-pahit sedikit lah, nggak apa-apa karena masih minum jamu gitu ya. Nanti Nanti sehat. kalau kita sudah terlatih, ya kalau kita sudah terlatih, lama-lama jadi tawar. Kalau ada musibah, ya kalau ada hal yang berat-berat itu sudah mulai tawar. Itu bagus itu, sudah mulai meningkat dosisnya. Nanti levelnya yang lebih dahsyat adalah sampai ke level yang terakhir mahabbah lil ibtila. Mudah-mudahan kita senang kalau kita mendapatkan cobaan-cobaan dari Allah. Allahumma amin. Amin. Siapa yang sudah Amin. siap untuk sampai di level ketiga, nanti saya doakan agar segera dapat musibah. Ustaz. Belum ya? Belum Ustaz, nanti dulu saya pelan-pelan. Belum sampai level itu Ustaz. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan. Kita minum jamu dulu. Ya pahit-pahit sedikit, tapi kita kurangi apa namanya keluhannya. Mudah-mudahan kita nanti sampai derajat siddiqin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Tadinya mintanya tidak ada tanya jawab. Kebetulan jam 6:04 udah janjian sama orang. Ini kurang 3 menit lagi. Padahal belum mandi. Ya, terima kasih Ustaz pencerahannya. Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.